Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala amma ba'da. Faqad qala azza min qailin karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam yud'auna ummati yaumal qiyamati qurran muhajjalina min atharil wudu aw kama qala alaihi salatu wassalam. Hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat, as'adakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan dan berikan kepada kita, sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul fi baitin min buyutihi azza wa jalla untuk kita salat zuhur berjamaah dan dilanjutkan dengan mengambil warisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam berupa ilmu agama. Taib jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pembahasan kita masih pada bab taharah. Setelah kita membahas tentang anwa'ul miyah, macam-macam air yang menjadi alat kita untuk bersuci, baik mensucikan diri dari hadas, baik itu hadas kecil ataupun hadas besar, dan juga mensucikan diri kita dari najis, serta juga pakaian dan tempat di mana kita akan melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk sekarang kepada bab yang mana bab ini sangat penting, bahkan hukumnya fardhu ain untuk kita pelajari, di mana setiap individu mukmin harus mempelajari bab tersebut, karena bab ini adalah bab yang tidak bisa kita lepaskan karena keterkaitannya dengan rangkaian ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, yaitu babul wudu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, wudu ini sejatinya secara bahasa memiliki makna al-husnu wal jamal, keindahan dan kebaikan. Namun kalimat wudu digunakan oleh para fuqaha untuk melabeli satu aktivitas, yang mana aktivitas tersebut adalah ghuslu a'dha'in makhsusah, membasuh bagian-bagian khusus dari tubuh kita, biniyatin makhsusah, dengan niat yang juga khusus, ala wajhin maksus, dengan tata cara yang juga khusus. Jamaah sekalian, kalau kita berbicara tentang wudu, maka ada banyak sekali pembahasan yang akan dibahas oleh para fuqaha. Yang pertama terkait dari fadhailul wudu. Yang kedua yang akan dibahas oleh para fuqaha adalah furudu atau arkanul wudu. Kemudian ada pembahasan sunanul wudu dan ada pembahasan mubtilatul wudu, yaitu perkara-perkara yang dapat membatalkan wudu kita. Pertanyaannya, apakah wudu yang kita lakukan ini disebabkan karena hadas yang ada pada diri kita, atau wudu yang kita lakukan ini lantaran kita ingin melakukan sholat? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholah. Hai orang-orang yang beriman, manakala kalian hendak melaksanakan sholat, faghsilu wujuhakum, maka hendaknya basuhlah wajah kalian, sampai kepada ujung ayat yang berbicara tentang masalah wudu di sini. Sehingga kita mungkin akan beranggapan bahwa yang mewajibkan kita wudu ini adalah lantaran kita ingin melaksanakan sholat. Namun para fuqaha mengatakan bahwa yang mu'tamad, pendapat yang menjadi sandaran, pendapat yang menjadi pendapat yang kuat di kalangan para ulama, bahwa yang menyebabkan kewajiban kita berwudu sejatinya adalah hadas. Karena kita punya hadas, sesuatu yang abstrak yang ada pada diri kita, yang mana sesuatu tersebut menyebabkan kita tidak bisa untuk melaksanakan ibadah sholat, tidak bisa kemudian untuk melaksanakan tawaf. Maka dari itu hadas inilah yang mewajibkan kita untuk melaksanakan wudu. Sehingga apabila hadas kita tidak ada,
kendati pun kita sudah melaksanakan sholat, misalkan Bapak sekarang sholat duhur, tapi kita sholat duhur, kita jaga wudhu kita sampai asar, apakah ketika kita berangkat dari kantor menuju ke dalam masjid untuk melaksanakan sholat asar harus wudhu lagi? Karena ayat tadi bilang idza qumtum ila sholah, manakala kalian sudah meyakini untuk melaksanakan sholat. Memang di sini digunakan fi'il madhi, ya, fi'il yang menjelaskan tentang perbuatan di masa lampau tapi perbuatannya belum dilakukan. Seringkali ada ayat Al-Quran yang menggunakan kalimat fi'il madhi tapi perbuatannya belum dikerjakan. Ini memiliki makna ta'akkudu wa tahaqqukul fi'il, memiliki makna bahwa perbuatan tersebut memang akan dikerjakan. Artinya, apakah dengan melihat ayat tadi artinya kita setiap kali pengen sholat harus wudhu? Ternyata jawabannya tidak, ya. Maka dari itu yang menjadikan perkara yang menjadikan kita ini wajib untuk berwudu bukan karena kita pengen sholat, tapi karena memang kita punya hadas. Sehingga manakala hadas kita sudah tidak ada dan kita ingin sholat dengan menggunakan wudu yang kita lakukan pada sholat sebelumnya, maka sholat tersebut tetap sah tanpa harus kita berwudu terlebih dahulu. Ini yang pertama. Yang kedua, keistimewaan wudu terkait dengan fadhailul wudu ini dijelaskan di dalam ayat-ayat Al-Quran secara umum dan juga dijelaskan di dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang pertama, keistimewaan berwudu Allah jelaskan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang tawwab, bukan taib. Taib itu sekali tobat. Tapi kalau tawab yang sungguh-sungguh di dalam taubatnya, ini adalah sosok seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang senang bersuci, menjaga dirinya dalam keadaan suci, atau seminimal-minimalnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang manakala dia melakukan ibadah tersebut dia sempurnakan syarat dan rukunnya, sedangkan syarat dari kita melaksanakan sholat adalah terbebasnya diri kita dari hadas. Hadas kecil diangkat dengan berwudu, hadas besar diangkat dengan mandi janabah. Maka orang yang berwudu adalah sosok yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau sosok tersebut sudah dicintai oleh Allah, dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyampaikan di dalam hadis sahih, Rasulullah bilang apa? Innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril. Allah itu kalau cinta kepada seorang hamba, malaikat Jibril dipanggil. Panglimanya para malaikat. Lalu Allah berfirman kepada Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Hai Jibril, saya cinta sama fulan bin fulan, maka wajib bagi kamu untuk mencintainya. Fa'ahabbahu Jibril, kemudian Jibril pun mencintai hamba tersebut. Wa idza ahabbahu Jibril nada fis sama, dan apabila Jibril telah mencintai hamba tersebut, maka malaikat Jibril akan memanggil seluruh penduduk langit. Siapa penduduk langit? Para malaikat. Dan begitu juga para anbiya wal mursalin yang telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat Jibril berkata kepada mereka, ya ahlas sama, innallaha ahabba fulanan fa'ahibbu. Hai para penduduk langit, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai fulan bin fulan, fa'ahibbu, maka wajib bagi kalian untuk mencintai orang tersebut. Wa wudi'alahul qabul, dan hamba tersebut akan dijadikan hamba yang mustajabud doa, hamba yang doanya akan mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim Ibnul Hajjaj, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man tawaddo'a fa ahsanal wudu, barang siapa yang berwudu tapi wudunya benar-benar dia lakukan seperfect mungkin. Kalau kata orang Betawi, bukan wudu capung cebok, tapi wudunya betul-betul dia sempurnakan syarat, rukun serta sunnah-sunnahnya. Diambil dari kalimat fa ahsanal
wudu'a kharajat khotoyahu min jasadihi hatta takhruja min baini adfarih, bahwa fadilah dari berwudu tersebut akan merontokkan dosa-dosa kita dari basuhan yang kita lakukan di anggota wudu tersebut, sehingga kesalahan-kesalahan tersebut bahkan keluar dari bawah kuku-kuku kita. Hakadha ya ahbab, keutamaan dari orang yang melaksanakan wudu. Taib. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Al Imam Ahmad ibn Hanbal di dalam musnadnya, as-salatu khairu mawdu'. Salat itu adalah sebaik-baiknya sesuatu yang diperintahkan, yang ditempatkan. Wala yuhafidhu 'alal wudu' illa mu'min, dan tidak ada orang yang menjaga wudu kecuali dia seorang mukmin yang hakiki. Maka di antara ciri mukmin yang hakiki, yuhafidh 'alal wudu', senantiasa berusaha menjaga dirinya untuk senantiasa berada dalam keadaan suci. Baik, jamaah sekalian, yang selanjutnya kita akan berbicara tentang furudul wudu atau arkanul wudu, fardu-fardu wudu, kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang mukmin dalam melaksanakan wudu. Baik wudu tersebut adalah wudu wajib untuk mengangkat hadas, atau wudu tersebut adalah wudu sunnah. Kita sholat duhur sekarang udah punya wudu, balik ke kantor pengen balik sholat asar, kemudian hadas kita belum terjadi, masih dalam keadaan suci. Saya pengen tajdidul wudu, memperbaharui wudu saya, silahkan. Wudu tersebut hukumnya sunnah, tapi tata cara pelaksanaannya sama persis dengan tata cara pelaksanaan wudu wajib, dari syarat, rukun, dan juga sunnah-sunnahnya. Baik, jamaah sekalian, apa saja furudul wudu? Kata para ulama, furudul wudu sittah, ada 6. Loh, kenapa kata para ulama? Bukan kata Al-Quran, bukan kata hadis, bukan kata Nabi. Kita ini harus kembali kepada Al-Quran dan juga hadis. Betul, kita harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Tapi dengan pemahaman siapa? Dengan pemahaman kita yang hanya mengandalkan Quran terjemah? Dengan pemahaman kita yang hanya sekedar baca arti dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia tanpa perangkat ilmu yang mumpuni, baik itu dari segi pembahasan mana itu am, mana itu khos, mana itu mutlak, mana itu muqayyad, mana itu nasikh, mana itu mansukh, ya. Yang mana yang kita maksudkan dari kembali kepada Al-Quran dan hadis? Karena kalau kita kembali kepada Al-Quran dan hadis hanya atas dasar perspektif kita yang tidak memiliki perangkat yang cukup di dalam memahami ilmu tersebut, juga sanad yang tersambung kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, inilah yang menyebabkan banyak fatwa serampangan, inilah yang menyebabkan banyak pemikiran yang menyesatkan. Mungkin bisa jadi kita akan menilai dan berfatwa serta mengkonsumsi khamr itu boleh diminum. Loh, kok mabuk? Ente muslim, bukannya khamr haram? Khamr halal kok. Khamr halal. Tapi ana minumnya bukan pas pengen sholat. Ana minumnya jam 1 malam, jam 2 malam, masih jauh ke subuh. Loh, haram? Oh enggak, Allah bilang dalam Al-Quran, la taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah kamu melaksanakan sholat dalam keadaan mabuk. Kalau saya mabuknya jam 11 malam, subuh insya Allah sembuh. Ada ayatnya dalam Al-Quran. Ada Pak ayatnya dalam Al-Quran. Anda menentang, ini firman Allah loh. Taib. Itu betul firman Allah, tapi apakah hukumnya masih berlaku? Dari mana kita mengetahui bahwa hukum dari ayat tersebut sudah tidak lagi berlaku? Nah, perangkat ilmu inilah yang diwariskan oleh para ulama kepada kita. Makanya seringkali para masyayikh kita mengajarkan, setiap kali ditanya hukum mesti mengatakan qolal ulama, bukan yang nggak pakai Al-Quran, bukan yang nggak pakai hadis. Tetap ulama pakai Quran dan pakai hadis. Ulama 4 madhab yang mana yang mereka memproduksi hukum sendiri tanpa berdasarkan Al-Quran dan hadis. Tapi cara untuk memahami teks-teks Al-Quran dan hadis itu yang ilmunya nggak gampang, yang nggak dipelajari hanya dengan 1 malam, yang nggak cukup hanya dengan bertanya kepada AI, ChatGPT, ataupun perangkat kecerdasan buatan
yang lainnya. Akan tetapi ilmu ini diwariskan secara turun-temurun dengan sanad yang tersambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi jika memang dibutuhkan untuk kita al-istidlal bil ayatil qur'aniyah wal ahaditsin nabawiyah, akan kita buktikan bahwa apa yang dikatakan oleh para ulama ada dalilnya. Taib. Apa saja furudul wudu? Furudul wudu sittah. Fardu-fardu wudu ada 6. Dari keenam ini mungkin kita yang selama ini selalu ingin kembali kepada Al-Quran dan hadis dan lain-lain sebagainya, kita akan beranggapan dari mana ini dalil Al-Qurannya? Bukankah di dalam Al-Quran hanya disebutkan 4? Hah? Kenapa kemudian ulama bilang 6? Bukankah ini nambah-nambahin dalam urusan agama? Enggak nambah-nambahin. Enggak ada yang nambah-nambahin. Yang benar adalah bahwa apa yang diramu oleh para ulama mengajarkan kepada kita pola pikir yang sempurna dan paripurna, mengumpulkan setiap teks-teks yang ada untuk kemudian bahan-bahan tersebut diramu menjadi satu sajian yang lengkap, menjadi satu sajian yang siap. Tapi kenapa ulama bilang bahwasanya rukun wudhu ada 6? Karena tidak hanya melihat Al-Quran, tapi mereka juga melihat hadis. Ayat Al-Quran dan hadis yang dilihat bukan cuma 1, 2, tapi ada beberapa sumber-sumber hukum. Kemudian juga mereka melihat bagaimana al-alfaz al-lughawiyah, petunjuk-petunjuk bahasa yang digunakan di dalam Al-Quran tersebut. Baik, apa saja furudul wudu tersebut? 1, niat. Kalau kita lihat di dalam ayat Al-Quran tadi, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, nggak ada niat di situ. Langsung Allah bilang kalau mau sholat basuh muka. Tapi kenapa harus ada niat? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bilang, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sebagian pertama dari hadis ini berbicara tentang hukum fikih zahir, innamal a'malu binniyat, bahwa setiap amal tidak akan diterima kecuali dia harus niatkan, dia maksudkan, dia tujukan. Dan dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun tidak di banyak ibadah Rasulullah contohkan secara terang-terangan, tapi Rasulullah kasih contoh di dalam beberapa ibadah tentang masalah niat. 1, Rasulullah contohkan dalam momen haji dan umrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang, ya, di dalam melaksanakan ibadah haji, ya, nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima labbaik Allahumma hajjan wa umrah. Kemudian di dalam puasa sunnah Rasulullah sampaikan juga, ya, bagaimana bahkan ini menjadi dalil melafadzkan niat. Rasulullah pagi-pagi pulang sholat subuh setelah isyraq nanya sama Sayyidatina Aisyah, Aisyah ada sarapan enggak? Kata Sayyidatina Aisyah, enggak ada sarapan ya Rasulullah. Baginda Nabi bilang apa? Idzan ini shaim. Kalau begitu saya berpuasa. Maka kalimat kalau begitu saya berpuasa itu menunjukkan bahwa Rasulullah menahan lapar, haus, menahan dahaga itu diniatkan berpuasa. Karena kalau seandainya beliau hanya sekedar menahan lapar dan haus tanpa diniatkan berpuasa, kenapa kemudian diikrarkan, diucapkan dan dilafadzkan? Kalau beliau melakukan aktivitas yang tidak membatalkan puasa tersebut diniatkan untuk berpuasa. Maka dari dalil atau dari hadis innamal a'malu binniyat, seluruh ulama bersepakat wajib yang namanya niat. Nanti prakteknya ada beda-beda, masing-masing madhab memiliki pola tersendiri di dalam istimbat hukumnya. Tapi yang kedua, baru kita masuk kepada ayat ghuslul wajah, membasuh wajah. Kalau kita lihat dalalatul Quran, petunjuk Al-Quran, yang disebut wajah itu nggak dikasih batasan di dalam Al-Quran. Al-Quran nggak ngasih kita batasan wajah tuh yang mana. Apakah cukup hanya dengan membasuh dari mata sampai ke sini? Bukankah seseorang itu kalau kita misalkan di imigrasi, ya, kita di imigrasi ini kan yang dilihat cukup mata, hidung, mulut kita udah sama atau belum? Ya kan? Jidat urusan belakangan, sehingga masih bisa dioperasi plastik, masih bisa kekenalan. Tapi ini bagian inti daripada wajah. Apakah cukup hanya dengan membasuh mata, hidung sampai mulut? Mana batasan wajah? Dijelaskan oleh para ulama bahwa batasan wajah itu secara lebar bainal udunain. Panjangnya tulan itu mimbaini manabiti sya'rir ra'si ila muntahad dzaqan. Inilah batasan wajah kita di dalam berwudu, dan disunnahkan menyertakan telinga pada saat kita membasuh wajah.
Taib. Yang kedua, nah yang kedua ini Allah kasih batasan. Faksilu wujuhakum wa aidiakum ilal marafiq. Allah kasih batasan sampai mana? Sampai sikut. Tapi dianjurkan untuk melebihan basuhan lebih dari sikut karena ada kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang apabila kewajiban tidak menjadi sempurna kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut juga menjadi wajib. Maka dari itu kita wajib membasuh tangan kita sampai sikut dan wajib dilebihkan sedikit untuk kita lebih yakin bahwa basuhan tersebut sudah sampai sikut. Tapi bagaimana dengan orang yang mohon maaf disabilitas, tangannya buntung? Buntungnya semana? Kalau buntungnya itu ya tangannya itu tidak ada tapi masih ada bagian yang melebihi dari sikut, maka itu pun wajib dibasuh. Orang tangannya waliyadzubillah misalkan dia pernah dihukum potong tangan atau dia ada kecelakaan kerja potong segini atau diamputasi segini, maka yang wajib dibasuh dari sini sampai sikut. Kalau misalkan yang hilang dari tangannya tersebut adalah bagian yang disebutkan dalam Al-Quran, bagian yang disebutkan dalam Al-Quran nggak ada pada diri dia, ini orang tangannya disabilitas melebihi dari batas sikut, maka diwajibkan untuk membasuh bagian yang ada walaupun sedikit, ya sebagaimana disebutkan di dalam kitab Bushrul Karim, ya aumin fauqil mirfaqi sunnah ghuslu baqil abud. Atau kalau seandainya seseorang itu lebih disabilitasnya itu di atas sikut, maka disunnahkan untuk membasuh sebagian tangan yang masih ada. Taib. Yang selanjutnya apa? Membasuh sebagian kepala atau lebih tepatnya mengusap sebagian kepala. Mana batasan kepala? Batasan kepala itu ya, nih dari atas ini, dari tumbuhnya rambut kita sampai belakang sini. Ini batasan kepala dan cukup 3 helai rambut yang kita usap. Bagaimana kalau rambut kita gondrong? Yang mana yang dibasuh? Yang di pangkal atau yang di ujung? Kata para ulama, yang dibasuh adalah rambut yang masuk ke dalam batasan kepala. Jadi kalau bapak basuh di sini sah, bapak basuh di sini sah. Tapi kalau basuhnya di ujung rambut, istri rambutnya panjang, begitu dia wudhu cuma diambil gini, kucak-kucak, nah itu nggak sah wudhunya, ya. Maka harus yang masuk ke dalam batasan kepala yang dibasuh. Yang terakhir, wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kita membasuh kaki sampai batasan mata kaki dan dianjurkan melebihkan sedikit dari batasan mata kaki tersebut. Yang keenam, tartib. Apa itu tartib? Berurutan. Baik. Dari mana ini dalil tartib? Ayat Al-Quran menggunakan huruf waw, yang kalau kita belajar bahasa Arab, waw ini atof. Waw atof itu Pak, artinya dan. La yufidu tartib. Sebetulnya dia tidak memiliki makna berurutan. Huruf atof dalam bahasa Arab yang memiliki makna berurutan itu fa atau thumma. Ja'a Zaidun fa amrun. Datang si Zaid, baru habis itu datang si Amr. Langsung. Ja'a Zaidun thumma amrun. Datang si Zaid, kemudian selang waktu yang lama baru Amr datang. Tapi kalau ja'a Zaidun wa amrun, besti datang berdua. Nggak boleh misah. Nah, sekarang bagaimana para ulama kemudian mengatakan bahwa ini tartib? Bukankah kalau kita melihat sekedar dari dalalah lughawiyah, petunjuk bahasa, itu berarti kita wudhu harus sekaligus, ya, karena pakainya huruf waw. Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Apakah harus sekaligus kita basuh wajah sekaligus basuh tangan? Nah, kalau begitu kita nggak bikin keran, Pak. Di depan Masjid Baitul Atiq kita bikin kolam, biar bapak-bapak yang masuk ke sini wudhu nyebur langsung masuk ke masjid. Tapi kenapa para ulama kemudian mewariskan ilmu kepada kita bahwasanya wudhu itu berurutan, tartib? Begini, yang pertama, di dalam Bulughul Maram disebutkan sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dengan riwayat yang sama, dengan redaksi yang sama dari Sayyidina Humran. Beliau menceritakan bahwasanya Sayyidina Utsman bin Affan minta diambilin air. Lalu beliau berwudu, ya, berwudu dimulai dari membasuh telapak tangannya, kemudian berkumur, kemudian istinsyak mengeluarkan air dari hidung, memasukkan air ke dalam hidung, kemudian istinthar mengeluarkan air dari hidung, kemudian membasuh wajah 3 kali,
kemudian membasuh tangan, kemudian membasuh kepala, ya, kemudian membasuh kaki. Taib, apa kata Sayyidina Utsman? Kata Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu wa ardhah, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddaa nahwa wudu'i hada. Saya menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cara wudunya seperti yang saya praktekkan di hadapan kalian. Berurutan, ya, enggak dilakukan secara sekaligus. Berurutan dilakukannya. Tapi ini fi'lun Nabi, perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekilas bertentangan dengan dalalah lughawiyah, dengan petunjuk bahasa yang ada di dalam Al-Quran. Al-Imam Syafi'i memberikan sebuah jawaban. Kata beliau begini, mari sama-sama kita saksikan di dalam ayat Al-Quran. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum. Basuhlah wajah dan tangan kalian sampai sikut. Setelah itu apa? Wamsahu biru'usikum. Bukan ngebasuh, tapi ngusap. Lalu kemudian wa arjulakum. Arjul, ngebasuh kaki, ini berendengnya bukan ke ngusap kepala, tapi ngebasuh tangan. Maka dengan disisipinya kalimat masah yang berarti mengusap di sela-sela basuhan tangan dan basuhan kaki, menunjukkan bahwa praktek wudhu harus dilakukan secara berurutan. Dan beginilah yang dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, serta yang kemudian beliau sampaikan di dalam hadis yang lain ketika berbicara tentang sa'i. Sa'i ini dimulai dari mana dulu nih? Sofa dulu apa marwah dulu? Atau marwah dulu atau sofa dulu? Dua-duanya bukit. Dari mana dulu kita mulai? Apa kata baginda Nabi? Ibda'u bima bada Allahu bihi. Memulailah secara berurutan sesuai dengan yang disebut urutannya oleh Allah. Apa maksudnya? Maksudnya yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, inna sofa wal marwata. Berarti mulainya dari sofa. Padahal di situ sama-sama pakai wawu atof. Kalau pakai wawu atof artinya dan, seperti yang tadi kita pahami. Gimana kita ngebelah tubuh kita, satu ada di sofa, satu ada di marwah. Ini menunjukkan bahwa wawu tidak selamanya mengartikan kebersamaan dalam pelaksanaan, tapi juga memiliki arti berurutan. Ini cara para ulama memberikan penjelasan kepada kita. Kita tinggal pelajari, kita tinggal kemudian meniru apa yang telah mereka lakukan, karena mereka telah mewakafkan seluruh kehidupannya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk berkhidmah kepada ilmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sekali-kali kita terpengaruh kepada narasi yang mengatakan, oh ngapain saya ngikutin Imam Syafi'i, saya ngikutin hadis. Ngapain saya ngikutin Al-Imam Abu Hanifah, saya ngikutin Al-Quran. Padahal yang ngomong kayak gitu juga dia ngikutin Al-Quran dan ngikutin hadis versi guru yang dia belajar sama dia. Jadi kita ngikutin versi Al-Imam Syafi'i, dia juga sebetulnya bukan ngikutin Quran, dia juga ngikutin pemahaman versi gurunya dia. Gitu. Jadi kita mengikuti pemahaman Al-Imam Syafi'i bukan berarti kita nggak ngikutin Quran, Pak. Kita ngikutin Al-Quran sebagaimana difahami oleh Al-Imam Syafi'i sebagai orang yang memiliki kredibilitas, sebagai orang yang memiliki legalitas di dalam pemahaman agama. Bapak juga kan nggak mungkin kan berobat jantung ke dokter hidung, ya nggak mungkin ngoperasi gigi ke dokter objin. Kenapa? Karena masing-masing ada spesialisasinya. Wallahu a'lam bishawab. Fatihul qabul wal iqbal wa salahi kulil ahwal hadrati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam maula Bilal al-badril mutalal anallahu ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yaqin wa thabbit aqdamana ala qadamil habibil amin yaqdi lana jami'al hajat wa yaghfir lana jami'al muhimmat yaghfir lana kullal dhunub wa yassir lana kullal uyub wa yakshif lana kullal kurub wa yamla bi barakati wa kathratil amwali kullal juyub yubarik hadzal masjid wa man shalla fihi man anfaqa wa tabarra'a wa darasa wa atakafa wa khadama fihi wa anshur hadhil barakat wal khairat ila jami'il ummatil islamiyah ihfadh hadhil jam'iyah wa hadhil muassasah wahfadh biladana min jamil afati wal baliyat wal wasawis wal fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.